Halo guys, selamat datang kembali di channel Danang Setiawan. Kita lanjutkan lagi cerita dari Manhwa King Game. Let's go! I hope you die as soon as possible, cause I hate your attitude. When you got things to do, you still open door that too. I hope you choke and die. I'm not supposed to say this, cause when I look you in the eye, you look pretty much like me, much like me. Setelah mendengar kabar bahwa saat ini wilayah Chunggeok telah diserang oleh geng Union, Kim Taekseon sangat marah dan langsung pergi menuju Chunggeok. Setibanya di sana, Kim Taekseon melihat teman-temannya sudah dihabisi oleh geng Union. Kim Taekseon menanyakan kepada salah satu temannya, untuk memastikan apakah ini semua benar-benar perbuatan dari geng Union. Lalu temannya menyebutkan ciri-ciri orang yang sudah menghabisinya, yaitu orang yang berambut mohak. Dan Kim Taekseon langsung paham orang yang dimaksud itu, adalah Lee Yongsu ketua tim 3 geng Union. Tak heran jika dia tadi buru-buru kabur, ternyata dia mau menyerang Chunggeok di saat Kim Taekseon tidak ada di sana. Seketika Kim Taekseon jadi berpikir, bagaimana kalau Yongsu saat ini pergi ke rumahnya untuk menyergap adiknya yaitu Taeyang. Kim Taekseon berlari cepat menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, Kim Taekseon kaget dengan keberadaan seseorang di rumahnya yaitu Park Seok-ha. Ternyata Park Seok-ha datang, atas perintah dari bos untuk melindungi Kim Taeyang. Hal ini berarti bahwa Jung Taejung tidak memberikan info kepada siapapun tentang adik Kim Taekseon, karena dia tak rela melihat orang lain lebih sukses darinya. Di luar rumah, Kim Taekseon dan Park Seok-ha sedang berbincang. Park Seok-ha menyuruh Kim Taekseon untuk berjaga di rumahnya, karena Park Seok-ha tidak punya banyak waktu untuk berdiam diri. Kim Taekseon bingung dengan ucapan Park Seok-ha barusan. Sebelumnya, karena saking khawatirnya Kim Taekseon kepada Kim Taeyang, sampai-sampai Kim Taekseon berlari ke rumahnya tanpa melihat pesan. Yaitu ternyata saat ini divisi Emperor sedang menyerang Gisandong atas perintah bos. Yang mana itu adalah kawasan Lee Yongsu orang nomor 8 Union. Kim Taekseon kaget dengan ucapan Park Seok-ha. Sampai saat ini, pertarungan antara divisi dan Union selalu berakhir dalam skala kecil dengan mengambil pendekatan pasif untuk mencegah pertarungan besar. Kalau keseimbangannya rusak, satu sisi akan menonjol dalam sekejap. Makanya kedua sisi agak berhati-hati. Tapi kali ini Union memperpanjang perang mulai dari kasus Kwak Jigang hingga Chunggeok. Akhirnya bos pun memberi perintah untuk balas dendam pada Union demi menjawab tantangan itu. Jika dilihat sepertinya kedua sisi berusaha untuk menang. Perang saat ini sedang mengikuti ombak tersebut. Bisa dibilang kedua kubu akan masuk ke awal perang habis-habisan. Setelah pembicaraan selesai, Park Seok-ha melangkah pergi dan berkata, ini adalah jalan yang ditempuh oleh bos karena setelah perang ini hanya akan ada satu kelompok yang tersisa. Dan menyuruh Kim Taekseon untuk mempersiapkan dirinya karena banyak yang harus dilakukan oleh tim 4. Setelah Park Seok-ha pergi, ponsel Kim Taekseon berdering, ternyata panggilan dari Wang Chomin. Wang Chomin memberi penjelasan mengenai perintah atas datangnya Park Seok-ha untuk melindungi Kim Taeyang. Mereka juga membahas mengenai balas dendam kepada geng Union. Sepulang dari rumah kepala staf Union, Wang Chomin mengetahui sesuatu. Kepala staf Union sepertinya memiliki tujuan yang lebih besar. Wang Chomin akan menceritakan detailnya ketika dia sudah lebih yakin. Wang Chomin merasa perlu mengambil tindakan cepat untuk bisa menyelesaikan perang ini. Menurut perkiraannya dia butuh waktu 5 bulan untuk menyelesaikannya. Wang Chomin telah menjadi bos palsu selama 1 bulan. Selama 1 bulan itu, di divisi kepercayaan antar anggota menjadi retak, ada orang yang mencurigai orang dalam, ada juga orang yang mencurigai orang luar, lalu ada juga orang yang mencurigai raja. Mulai banyak keraguan yang timbul. Dan di antara itu, ada pria yang mengejar bayangan. Kim Nakchun yang sedang berlari mencari stamina, tiba-tiba dia melihat sesuatu di sungai. Dia pun mendekati sungai itu, dan mengambil benda yang mengambang di atasnya. Dia sangat terkejut melihat benda yang ditemukannya itu. Benda itu adalah helm bermotif naga yang sepertinya tidak asing. Dan dialah orang yang lebih dulu mengetahui kebenarannya. Setelah menemukan helm bermotif naga tersebut, Kim Nakchun mengambilnya, dan membawanya ke rumah. Sesampainya di rumah, Kim Nakchun duduk dan mengamati helm tersebut. Helm custom naga tersebut, membuat perasaan Kim Nakchun menjadi tidak enak. Kim Nakchun berpikir keras, dan merasa bahwa dia pernah melihat helm itu.
Namun Kim Nakchun lupa di mana tempat dia pernah melihat helm tersebut. Setelah dilihat-lihat, motif naga kuning itu, Kim Nakchun langsung teringat kepada seseorang, yaitu Wang Muje. Kim Nakchun yakin, bahwa pemilik helm bermotif naga tersebut, adalah milik Wang Muje, karena Kim Nakchun merasa pernah melihatnya. Kim Nakchun menjadi teringat, dulu saat teman-temannya dihabisi oleh Wang Muje. Kim Nakchun diam-diam mengikuti Wang Muje, demi mencari informasi, untuk membalas dendam kepada Wang Muje, karena telah menghabisi teman-temannya. Ketika itulah, Kim Nakchun melihat Wang Muje mengendarai sepeda motor miliknya, dan memakai helm bermotif naga kuning. Helm itu sama persis seperti yang ia temui di sungai. Kim Nakchun sangat yakin, bahwa helm ini adalah yang dia lihat waktu itu. Karena helm ini, bukan barang siap pakai. Melainkan helm dengan gambar, sesuai pesanan yang dibuat pada merek helm yang sudah ada di pasaran. Yang berarti helm ini adalah milik Wang Muje, yang hanya ada satu di dunia ini. Kim Nakchun menjadi penasaran, kenapa helm Wang Muje bisa jatuh di jembatan Gapcheon? Apakah Wang Muje membuangnya? Namun jika dipikir, benda custom seperti ini pasti sangat berharga baginya. 1 minggu kemudian, geng Union nomor 8 Lee Yongsu, di kawasan Gisandong, sedang berlari dan wajahnya terlihat sangat kesal. Ternyata, Lee Yongsu mencegah geng Emperor yang datang untuk perang, yang diketuai oleh Kim Taekseon. Lee Yongsu meminta maaf, karena telah menghajar teman-teman Kim Taekseon, di wilayah Chunggeok. Lee Yongsu menjelaskan, bahwa ini adalah perang, yang mana Yongsu bergerak karena mendapat perintah. Kim Taekseon tidak mempercayai ucapan Lee Yongsu dengan alasan perang, karena waktu itu Kim Taekseon yakin, bahwa Lee Yongsu menyeringai dan buru-buru kabur, karena akan menyerang Chunggeok, di saat Kim Taekseon tidak ada di lokasi. Kim Taekseon beranggapan, ini bukan medan perang tempat kita saling membunuh. Melainkan pertarungan anak SMA. Ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang mengganggu, menginjak-injak, dan menikmati lawan mereka jatuh. Jadi sekarang, Lee Yongsu harus menerima balasan, karena sudah menikmatinya. Kim Taekseon langsung melayangkan tinjunya tepat di wajah Lee Yongsu. Dengan satu pukulan keras, membuat Lee Yongsu tersungkur ke tanah. Kemudian sisanya, dilanjutkan oleh anak buah Kim Taekseon. Hingga akhirnya Lee Yongsu dikeroyok oleh anak buah Kim Taekseon. Setelah diurus oleh anak buahnya, Kim Taekseon melangkah pergi, dan segera melapor kepada Wang Chomin, bahwa Lee Yongsu telah dihabisi. Sesuai perkiraan, bahwa Lee Yongsu memang akan muncul di sana, yaitu di wilayah Gisandong. Karena Lee Yongsu telah dihabisi, berarti untuk sementara ini, akan sulit baginya untuk kembali ke garis depan. Wang Chomin telah mengatur strategi, di masing-masing wilayah. Dan satu wilayah sudah teratasi, yaitu wilayah Gisandong. Saat sedang berpikir strategi selanjutnya, tiba-tiba ada pesan masuk dari Park Seok-ha. Pesannya menanyakan, bahwa bos sudah waktunya untuk kembali. Hal ini tentu saja, lama-kelamaan membuat Park Seok-ha merasa curiga. Park Seok-ha teringat pesan dari bos, bahwa ini adalah awal dari perang habis-habisan. Bos memberi perintah untuk menang. Namun yang membuat Park Seok-ha curiga, yaitu selama 1 bulan ini, bos tidak menelepon sama sekali. Dan hanya menghubungi lewat pesan. Yang Park Seok-ha yakini, adalah bos tidak mungkin absen dalam perang habis-habisan ini. Park Seok-ha tetap merasa, bahwa ini sangat aneh. Terdapat perasaan asing yang muncul. Pesan-pesan yang masuk itu memang dari bos, tapi Park Seok-ha merasakan, bahwa ada sesuatu yang lain. Ketika Park Seok-ha sedang memikirkan bos, tiba-tiba terdengar suara keributan, yaitu dari salah satu anggota geng Emperor ada yang tertipu. Yang mana, pacarnya mengirim pesan untuk meminjam uang, dan dia meminjamkannya. Tapi ternyata itu pesan dari selingkuhan pacarnya. Setelah uang itu dikirim, selingkuhan pacarnya kabur, dengan membawa buku tabungan pacarnya. Padahal temannya sudah memberi tahu, bahwa seharusnya dia pastikan dulu lewat telepon, tapi dia percaya begitu saja. Di lain tempat, ketua tim 3 Yom Ji-hun, sedang berjalan santai sambil mendengarkan musik. Tiba-tiba Kwak Jigang muncul di depannya. Kwak Jigang mengatakan kenapa Yom Ji-hun bisa sangat santai, padahal sebentar lagi akan ada badai. Yom Ji-hun menanyakan keadaan Kwak Jigang, apakah Kwak Jigang baik-baik saja, setelah dihabisi oleh geng Union. Dan Yom Ji-hun bertanya, bagaimana Kwak Jigang bisa tahu keberadaannya saat ini. Sebelum melanjutkan pertanyaan,
Secara tiba-tiba Kwak Jigang mendekat ke arah Yom Ji-hun, seperti akan menerkam. Di lain sisi, Park Seok-ha masih diam di tempat dan memikirkan bos. Bisa saja kejadiannya sama seperti apa yang terjadi barusan, yaitu bawahannya yang ditipu oleh pesan selingkuhan pacarnya. Park Seok-ha jadi bertanya-tanya, bagaimana kalau bukan bos yang mengirim pesan? Karena bos tidak akan membiarkan ponselnya direbut oleh siapapun. Park Seok-ha jadi teringat pertanyaan pacarnya saat itu. Pacarnya sempat bertanya, bahwa bagaimana seandainya kalau Wang Muje mengalami kecelakaan lalu lintas. Hanya membayangkan saja, Park Seok-ha menjadi kesal, bagaimana kalau Wang Muje benar-benar sudah mati, dan seseorang berpura-pura menjadi dirinya. Kwak Jigang menarik jaket Yom Ji-hun, sambil mengumpat. Tujuan Kwak Jigang menemui Yom Ji-hun, adalah untuk menanyakan pada kasus yang membuat bos hampir di penjara, karena membuat orang dari geng Union menjadi sekarat. Saat itu orang yang memprovokasi bos untuk membunuh Ma Ha-sung adalah Park Seok-ha. Kita lanjutkan percakapan antara Yom Ji-hun dengan Kwak Jigang. Yom Ji-hun bingung dengan perkataan Kwak Jigang, omong kosong apa yang dimaksud Kwak Jigang itu. Siapa Ma Ha-sung? Yom Ji-hun tidak mengenalnya. Dengan ketidaktahuan Yom Ji-hun, Kwak Jigang mengingatkan kejadian masa lalu. Yang sebelumnya, bos pernah menghajar salah satu anggota dari geng Union sampai sekarat. Dan menimbulkan kasus yang besar. Dengan penjelasan Kwak Jigang barusan, membuat Yom Ji-hun teringat kembali, kejadian yang menimpa bos waktu itu. Waktu itu bos menggila, karena mau membunuh keparat itu. Keparat yang dimaksud ialah Ma Ha-sung kakak Mahari, dari geng Union. Jadi yang dimaksud Kwak Jigang adalah ini, Yom Ji-hun baru tahu, bahwa Park Seok-ha lah, yang memprovokasi bos, sampai bisa menggila seperti itu. Kwak Jigang menjadi tambah kesal, karena Yom Ji-hun berpura-pura tidak tahu, bahwa Park Seok-ha yang memprovokasi bos. Padahal Yom Ji-hun ketua tim 3, yang ditugaskan bos sebagai intelligence. Seharusnya Yom Ji-hun tahu segalanya. Yom Ji-hun marah, karena diremehkan oleh Kwak Jigang. Dan terjadilah pertengkaran di antara keduanya. Yom Ji-hun merasa, bahwa hanya dialah yang tidak dipanggil kakak oleh Kwak Jigang. Yom Ji-hun tidak meminta Kwak Jigang untuk patuh terhadapnya. Tapi setidaknya, Kwak Jigang harus memanggilnya kakak. Kwak Jigang mengatakan, bahwa Yom Ji-hun bodoh, karena malah membahas hal yang tidak penting sekarang. Karena Kwak Jigang memanggil Kim Taek-seon dengan sebutan kakak, maka bagi Yom Ji-hun ini menjadi hal yang sangat penting. Yom Ji-hun marah, dan ingin menghajar Kwak Jigang. Namun aksinya berhenti, karena mendengar ucapan Kwak Jigang, yang menyebutkan bahwa adik Ma Ha-sung adalah Mahari. Yom Ji-hun sangat terkejut, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Kwak Jigang barusan. Kwak Jigang melanjutkan perkataannya, dan berpikir bahwa hal ini sangat aneh. Kenapa Mahari mau berpacaran, dengan orang yang sudah membuat saudaranya sekarat? Menurut Kwak Jigang, ada terlalu banyak kejanggalan. Dan kenapa Kak Seok-ha memprovokasi bos? Lalu kenapa Mahari menjadi pacar dari musuhnya? Yom Ji-hun mulai bertanya, apa Kwak Jigang yakin dengan semua ucapannya itu? Tapi jika dipikir, Kwak Jigang tidak akan mengambil kesimpulan, tanpa informasi yang jelas. Kwak Jigang sangat yakin dengan perkataannya. Yom Ji-hun mengambil rokok, dan bertanya sudah berapa lama bos pergi keliling negeri. Kwak Jigang menjawab, perkiraan sudah 1 bulan bos pergi keliling negeri. Yom Ji-hun menduga sekaligus bertanya, sepertinya selama ini, bos memberi perintah bukan lewat telepon. Tapi hanya dari pesan. Hal itu adalah benar, bos memang memberi perintah hanya lewat pesan. Kwak Jigang menjadi kesal, karena lagi-lagi Yom Ji-hun mengalihkan pembicaraan. Kwak Jigang berpikir, sekarang saatnya mengurus Park Seok-ha. Namun dilarang oleh Yom Ji-hun, menurutnya, prioritasnya saat ini, adalah dengan memastikan keselamatan bos terlebih dahulu. Dan Yom Ji-hun mengakui, bahwa dia sebenarnya sudah tahu, Park Seok-ha lah yang memprovokasi bos. Kwak Jigang sudah menduganya dari awal. Yom Ji-hun berkata mengenai Park Seok-ha, bahwa itu bukan hal yang aneh. Wajar saja jika Park Seok-ha melapor, jika ada hal yang merugikan bos. Kwak Jigang menyetujui perkataan Yom Ji-hun, namun permasalahannya, provokasi itu membuat bos malah menjadi tidak rasional. Dan mengakibatkan, pria bernama Ma Ha-sung itu jadi sekarat. Meski bos berhasil melewati krisis akan dipenjara. Namun bagaimana, kalau bukan hanya itu tujuan Park Seok-ha? Bagaimana kalau Park Seok-ha ingin menjadikan bos musuh seseorang? Dan membuat orang itu
mengkhianati bos alih-alih dirinya. Dengan semua dugaan Kwak Jigang tersebut, Kwak Jigang penasaran, apa yang akan dikatakan oleh Yong Ji-hun. Yong Ji-hun berkata, bahwa dia memang tahu segalanya tentang Emperor, tapi dia tidak tahu apapun soal bos. Mungkin saja saat ini bos sudah dihabisi. Park Seok-ha adalah teman bos sejak lama, bisa saja dia ingin terbebas dari predikat nomor 2 selamanya. Kwak Jigang menjadi ragu dengan perkataan Yong Ji-hun barusan. Mana mungkin, padahal bos selalu menghubunginya lewat pesan. Yong Ji-hun menjadi iri, ternyata bos tetap menghubungi anggota yang lain. Karena memang bos tidak pernah mencari Yong Ji-hun. Meski begitu, Yong Ji-hun tetap harus bertemu dengannya untuk memastikan. Kwak Jigang masih ragu dengan apa yang dipikirkan oleh Yong Ji-hun, bahwa Park Seok-ha ingin menjadi bos. Yong Ji-hun berkata, tidak ada yang namanya 100% dalam hubungan manusia. Siapapun yang percaya 100%, pasti akan dikalahkan oleh pihak yang ragu. Yong Ji-hun mengatakan kepada Kwak Jigang, agar merahasiakan hal ini. Jangan sampai ada yang tahu tentang keraguan mereka. Kwak Jigang harus melakukannya dengan benar, karena ini menyangkut kelangsungan divisi. Keesokan harinya di sekolah, Wang Chomin menerima pesan dari Kwak Jigang. Kwak Jigang menanyakan, apakah hari ini divisi Emperor akan menyerang Ikyeondong. Wang Chomin membalas pesan tersebut, dan akan mengirim rencana detailnya secara terpisah. Wang Chomin duduk di dalam toilet sambil berharap, andai saja semua anggota lainnya, seperti Kwak Jigang, karena dia sangat penurut. Sekarang Wang Chomin tidak akan bisa bicara dengan Park Seok-ha lagi. Wang Chomin memikirkan, memang aneh kalau berkomunikasi hanya lewat pesan selama 1 bulan. Tapi Wang Chomin harus memanfaatkan divisi untuk menghabisi Union. Dan harus bergerak cepat. Saat keluar dari toilet, dan berjalan di koridor, Wang Chomin melihat Kim Nak-chun. Wang Chomin lalu memanggil Kim Nak-chun, dan bertanya, kenapa Kim Nak-chun belakang ini terlihat serius sekali? Apakah ada masalah? Kim Nak-chun tersenyum dan menjawab, bahwa dia tidak apa-apa, dan tidak ada masalah. Wang Chomin bersyukur dan mengatakan kepada Kim Nak-chun, kalau kelas berikutnya adalah matematika. Wang Chomin juga menanyakan, apakah Kim Nak-chun sudah mengerjakan PR? Dan Wang Chomin menduga, pasti Kim Nak-chun belum mengerjakan PR. Maka dari itu, Wang Chomin menawarkan kepada Kim Nak-chun, apakah mau diberi contekan. Namun tidak ada tanggapan dari Kim Nak-chun, dan ekspresi Kim Nak-chun berubah menjadi sangat serius. Tiba-tiba, Kim Nak-chun memanggil Wang Chomin, dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Wang Chomin menjadi bingung, apa maksud Kim Nak-chun menyuruhnya untuk berhati-hati. Saat Kim Nak-chun akan menjawab, tiba-tiba ponsel Wang Muje bergetar. Seketika Wang Chomin berlari, dan mengatakan kepada Kim Nak-chun, bahwa nanti akan mengobrol lagi. Wang Chomin mencari tempat yang aman dan sepi, yaitu di atap. Karena berlari dan menaiki tangga, sesampainya di atap nafas Wang Chomin menjadi ngos-ngosan. Lalu Wang Chomin terkejut, ketika melihat pesan masuk, dari ponsel milik Wang Muje. Pesan itu dari Kwak Jigang, yang mengatakan bahwa dia ingin memastikan, apakah orang yang mengirim pesan ini, adalah bos atau bukan. Kwak Jigang berharap, agar bos datang ke jembatan Gapcheon 3 hari lagi. Kwak Jigang bertekad, kalau yang mengirim pesan bukan bos, Kwak Jigang tidak akan membiarkan bos palsu ini mati begitu saja. Wang Chomin sangat terkejut melihat pesan yang dikirimkan oleh Kwak Jigang. Bagaimana cara Wang Chomin supaya bisa lolos dari masalah yang mustahil ini? Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya. Kita akan sambung lagi di cerita berikutnya. Terima kasih.